Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Aulia, absen 27 kelas 10 IPS 3. Saya akan membacakan biografi dari salah satu pahlawan revolusi Indonesia, yaitu Kapten Pir Tendean. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada suara lain di dalam video ini. Biografi Kapten Pir Tendean. Pengenalan awal. Kapten CZI Anumerta Pir Andreas Tendean lahir 21 Februari 1939 dan meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun. Adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September 1965. Mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI, yaitu Abdul Haris Nasution yang menggantikan Kapten Kav Adolf Gustav Manulang, Ajudan Paknas yang gugur dalam misi perdamaian di Kongo Afrika 1963. Dengan pangkat Letnan 1 CZI, ia dipromosikan menjadi Kapten Anumerta setelah kematiannya. Tendean dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan bersama 6 perwira korban Gerakan 30 September lainnya, dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Kehidupan awal. Pria yang bernama Pir Andreas Tendean lahir dari pasangan Dr. A.L. Tendean, seorang dokter yang berdarah Minahasa, dan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita Belanda berdarah Prancis, tanggal 21 Februari 1939 di Batavia yang kini menjadi Jakarta, Hindia Belanda. Pir adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adiknya bernama Mitze Pare dan Rose Widiati. Tendean mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang, tempat ayahnya bertugas. Sejak kecil, ia sangat ingin menjadi tentara dan masuk akademi militer. Namun, orang tuanya ingin ia menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau seorang insinyur. Karena tekadnya yang kuat, ia pun berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat (ATKAD) di Bandung pada tahun 1958. Waktu menjadi taruna, Pir pernah ikut tugas praktik lapangan dalam operasi militer penumpasan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Dan ini adalah foto Pir Tendean dengan kakaknya Mitze dan ibundanya. Karir militer. Setelah lulus dari Akademi Militer tahun 1961 dengan pangkat Letnan II, Tendean menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur II Kodam II Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Setamat dari sana, ia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat di Piat untuk menjadi mata-mata ke Malaysia, sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, yang bertugas memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia. Pada tanggal 15 April 1965, Tendean dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Tendean dipilih Pak Nas menjadi ajudannya karena ia seseorang yang rajin, disiplin, berprestasi, dan sosoknya menyenangkan. Tendean sangat akrab dengan putri bungsu Pak Nas, yaitu Ade Irma Suryani, dengan mengajaknya bermain di halaman rumah. Itu adalah foto di mana Tendean menjadi ajudan Pak Nas. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September G30S mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendean yang sedang tidur di paviliun yang berada di samping rumah dinas Jenderal Nasution dibangunkan oleh putri sulung sang jenderal, Yanti Nasution. Dengan Yanti mendengar suara tembakan dan keributan yang luar biasa, Pir pun segera berlari ke bagian depan rumah. Ia ditangkap
oleh gerombolan 30S dipimpin oleh pembantu Letnan 2 atau Polda Jaharup. Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendian lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya, yaitu Suprapto, Sutoyo, dan Parman yang saat itu masih hidup, serta Ahmad Yani, Dei Panjaitan, dan MT Haryono yang sudah terbunuh. Ia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama 6 jasad perwira lainnya. Itu merupakan foto di mana Pir tendean ke depan rumah dan ditodong oleh senjata. Dan ini merupakan posisi di dalam lubang di mana tendean berada di paling atas. Kisah cinta. Dari sejak menempuh pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat, Pir tendian sebenarnya sudah jadi idola para wanita, sampai-sampai digelari Robert Wagner dari Panorama. Namun, Pir bukan tipe playboy yang bermodal paras wajah tampan. Pihak keluarga pun tak pernah dengar Pir berhubungan dengan wanita. Tapi, ada sosok gadis berambut hitam ikal dan bermata besar itu tak bisa hilang dari benak Letnan 2 CZI Pir tendean. Dia adalah Rukmini, putri sulung keluarga Caimin di Medan, Sumatera Utara. Pir tendean dikenalkan kawan-kawannya pada gadis itu. Ada getaran di hati mereka berdua. Pertemuan pertama kemudian disusul pertemuan lanjutan. Saat itu, Pir menjadi komandan Peleton Zeni di Kodam 2, Sumatera Utara. Baru saja mau menjalin hubungan serius. Pir dapat tugas baru dan mengikuti pendidikan intelijen di Bogor. Sebagai tentara yang profesional, dia harus meninggalkan Medan dan gadis pujaannya. Sampai akhirnya, rencana pernikahan mereka kandas karena peristiwa G30S tersebut. Dan hari terakhir Rukmini melihat Pir saat ia melamar dirinya. Ini merupakan wajah Bu Rukmini dan ini merupakan foto kebersamaan mereka. Penghargaan. Tendean bersama ke-6 perwira lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk menghargai jasa-jasanya, Tendian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 111 Koti tahun 1965. Pasca kematiannya, ia secara anumerta dipromosikan menjadi kapten. Sejumlah jalan juga dinamai sesuai namanya, termasuk di Manado, Balikpapan, dan di Jakarta. Ini merupakan patung di mana berada di Museum Lubang Buaya dan ini merupakan patung pahlawan revolusi yang jumlahnya ada 7. Dan ini merupakan bagian pengantar jenazah ke makam Kalibata. Dan ini merupakan makam Pir tendean di Kalibata. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.